Berarti ketemunya pas sama istri tuh di farmasi itu Enggak, di angkot. Lah. Nah, di angkot. Ini seru deh. Gimana seru. itu, guys? Hello guys, balik lagi guys sama gue Raka The Virgo. Di video gue kali ini gue kedatangan tamu guys, tamu yang sangat spesial, yang sangat wow. Siapakah orangnya guys? Gue manggil Ustadz atau Bang Januar nih? Enak gak nih? Biasa kan gue manggil Ustadz nih. Biasa. Siap. Ya guys, ini dia Bang Januar guys. Kenapa gue bilang sangat spesial? Karena dia adalah teman kerja gue yang sangat wow, baik banget dah. Bisa aja guys. Ini Bang Afgan kita. Oke, Bang, ini. gue nih punya konten yang namanya Oton Bang. Yaitu Oton itu apa Bang? Lo mau tahu kan? Mau tahu nggak Bang? Mau. Nah, Oton itu adalah obrolan ngetan ngulang. Nah, di obrolan ini Bang, gue pengen ngomong sejarah lo, bukan sejarah sih ya, lebih kisah storytelling lo, kisah hidup lo Bang. Dari lo mulai, lo kan jadi apoteker atau apa Bang waktu itu Bang? Hanya apa? Sekedar sales marketing. Oh, sales marketing aja, sales obat ini ya? Sales obat. Oke, itu di daerah mana itu Bang? Lebih tepatnya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh iya. Nah, kerja di situ berapa tahun Bang? Kurang lebih 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun. Oke. Nah, perjalanan di PT itu apa? PT atau apa Bang? PT. Nah, di PT itu suka dukanya apa Bang? Wah bro, dibilang suka duka luar biasa. Panas kepanasan, hujan kehujanan Nah, kalau bro. marketing mah biasa Bang, marketing mah. Tapi panas yang banget. pasti seru. Serunya? Deketin cewek-cewek bro. Waduh, bisa Bang, hati-hati Bang, bini udah ngasap golok di rumah itu Bang. Soalnya apa? Kita harus tembus sama target. Wah, emang targetnya berapa Bang? Lumayan bro. Lumayan gede. Target untuk sales, marketing, sekelas PBF, farmasi. Ya lumayan lah. Nah makanya deketin cewek-ceweknya supaya dia belanja sama kita. Taruh. Hubungannya sama cewek sama farmasi gimana Bang? Maksudnya hubungannya cewek sama marketing itu maksudnya gimana sih Bang? Kita gini nih, yang namanya dunia farmasi, dunia marketing, banyak kompetitornya, banyak persaingannya. Iya. Nah bagaimana caranya nih apotik belanja sama kita? Iya, oke. Nah, bagian pembelanjaannya ya kita bercandain. Oh, apotekernya itu. Iya, kita bercandain supaya dia iya. belanja sama kita gitu. Targetnya kurang lebih kalau dirupiahkan berapa ini Bang? Zamannya kita waktu itu sekitar 10-15 juta. Itu tahun berapa itu Bang? 10 sampai Sekitar tahun 2010. 2010 segitu Bang. 10 sampai 15 juta tahun segitu itu Bang. Iya. Buset itu gede banget itu Bang kan. Ya, makanya kita deketin kan tadi bilang. Tapi target itu kena Bang itu Bang. Alhamdulillah. Kagak. Bisa ada Bang Januar. Tapi Bang ya, di target itu kan kadang kan kalau nyampe itu kan kena apa namanya, dapat bonus tuh Bang. Nah, Abang pernah dapat bonus gak dari target itu Bang? Atau malah belum pernah sama sekali nih? Sesekali belum. Sesekali belum pernah. Bingung kan? Hah? Bingung. Iya. Jadi pernah dapat pernah enggak? Pernah dapat pernah enggak? Iya. Berarti pernah mencapai target itu Bang? Pernah. Oke. Nah, yang dicapai terus dapatnya apa Bang? Atau cuma insentif doang atau ada yang lain? Yang pasti dapat pujian udah pasti dari bos kita ya. Iya dong, ya kan? Pujian guys, cuman pujian lah. Hari gini pujian, makan tuh pujian. Tapi ada reward. Nah, rewardnya apa itu? Ada reward berupa gaji kita dilebihkan. Oh, gaji kita dilebihkan. Oke, sekitar 3 juta. Seberapa sih Bang waktu itu, tahun itu tuh berapa sih Bang gaji kurang lebih seorang marketing obat? Tetap standar Standar dari UMK. UMP-nya pemerintah saat itu 3.100.000. Buset, tahun 2006 ya? 2010. 2010, iya 2010 udah 3 juta. Buset, gede banget ya. Nah, kenapa Bang? Kan itu udah bisa dibilang ya, alhamdulillah enak lah ya, bisa dibilang ya kalau dari segi ekonomi ya Bang ya. Kok Abang keluar atau kenapa atau itu Bang?
apa udahan gitu di marketing obat itu? Yang pasti saat itu keluar satu kompetitornya banyak, Heeh. target tidak Semakin mencapai, tinggi. ya kan? Target semakin tinggi, terus kita tidak tercapai. Yang ada kita berinisiatif, berinovatifnya, ya susah-susah gampang lah bro, susah-susah gampang untuk jadi sales. Jadi kita putusin untuk resign, kita ambil jalur yang lain. Oh jadinya resign itu berarti bang, bukan dikeluarin perusahaan gitu? Resign. Resign. Lebih terhormat bro. Oh Lebih siap terhormat. siap. Oh, karena nggak tapi target ya bang. Nah setelah resign itu bang, kemana itu bang? Atau nganggur dulu lama atau langsung dapat kerjaan? Nah, nganggur. Nganggur sekitar berapa bulan atau tahun ini bang? Atau puluhan tahun? Nganggur, tapinya kita udah mempersiapkan plan-plan yang kedua. Oh apa ini bikin apotek sendiri ya bang? Iya, Oh kita oke. setelah itu ya kan kita udah pelajarin semuanya ya kan tentang apa sih sebutnya tuh, marketnya ya kan, marginnya sudah dipelajari. Dan kebetulan ya bro, ini kebetulan juga nih istri kita yang mendukung semuanya tuh, karena dia asisten apoteker, Oh asisten apoteker, memang lulusan lulusan farmasi. farmasi. Oke, kalau abang sendiri berarti lulusan Mesin. lah Nggak nyambung bisa bro, jauh ya. banget iya. Tapi berarti ketemunya pas sama istri tuh di farmasi itu? Enggak, diangkot. Lah. Nah, diangkot. Ini seru nih. Gimana itu guys? Ketemu sama-sama farmasi tapi ketemunya di angkot. Beda jurusan tapi ketemunya di farmasi. Gimana itu? Gimana guys menurut kalian guys? Gimana bang? Ini seru nih. Heeh. Nah, seru. Makanya buat anak-anak muda jangan takut. Iya, jangan takut untuk melangkah, ketemu dimanapun. Yang namanya jodoh pasti kalau memang udah jodoh pasti dijodohin sama Allah. Nah, kita punya istri lagi berangkat kerja. Oh. SKSD. Apa itu? So kenal so dekat. Iya. Iya. Kita kenalan, ya kan, minta nomor handphone. Tapi dikasih itu bang langsung bang. Alhamdulillah. Berapa kali nggak dikasih? Kita jagain bro. Iya. Kita jagain tuh. Setiap dia naik mobilnya kan, naik angkotnya, di mana dia naiknya, di mana dia turunnya kita jagain. Ya SKSD aja. Keren. Diangkot loh guys. Coba kalau zaman sekarang, kalau kagak punya mobil mah kagak bakal mau. Ya nggak bang? Besar. Iya bang, nih lanjut terus buka apotek ya. Nah apotek itu awal buka gimana bang? Kalian ada kesulitan tertentu enggak atau langsung lancar aja atau gimana bang? Sulit, udah pasti sulit karena susah. Kenapa bang? Birokrasi itu kok susah, sulit, pokoknya ya gitu dah. Semacamnya susah pokoknya dah. Yang pasti duitnya harus banyak. Duitnya harus banyak, Duit oke. harus banyak. Untuk perizinan itu karena kita butuh biaya dari tingkat level RT-nya, RW, kecamatan, lurah, kecamatan, terus sampai level ke wali kota. Dan itu harus punya channel orang dalam. Sekarang bro. Sampai sekarang iya kalau itu mah dong. pasti. Berarti kalau mau bikin apotek pun harus dari bawah dulu, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah, gue denger sampai ke notaris iya bang. Notaris, iya. Iya, bener kan ya? Perizinan untuk legalitas. Nah, kalau nggak legal, nggak ada yang beli bro. Takut obatnya dari mana? Iya. Kayaknya kita perlu legal. Itu kalau boleh tahu sekitaran buka apotek itu sekitaran berapa nih bang? 50 juta? Yap, 50 juta bang? 50 juta. Kurang lebihnya 50 juta kurang tuh. lebihnya. Guys, 50 juta guys buat apoteker zaman dulu itu ya. Kalau sekarang mah Zaman dulu. 100 juta mungkin ya bang ya? Atau lebih? Kalau obatnya mau lengkap, mau komplit, lebih banyak lagi. Lah maksudnya bukan gini bang. Itu Untuk buka perizinan, izin. untuk perizinan, ya untuk perizinan. Oh, oke. Nah, itu bang, setelah lo buka apoteker itu berjalan mulus kah, berjalan lancar kah, atau memang ada hambatan-hambatan lagi, turun naik lagi atau gimana itu bang? Yang namanya usaha kadang naik turun. Cuman it's my life. Waduh, inilah hidup. Iya, siap. Harus kita siap. jalanin. Cuman lebih banyaknya kita bersyukur aja lah bang. Bersyukur
kadang kalau pendapatannya gede alhamdulillah, kalau turun ya alhamdulillah, biasa orang dagang. Aduh, kayaknya sedih banget ya guys. Cerita pas di apoteker kayaknya sedih. Ada apa ini? Kayak waduh. Dari cerita kita juga udah suara begitu udah pasti tahu ya. Goyang. Berarti apoteker itu goyang lagi ya bang? Iya, jadi memang kendalanya kalau untuk obat itu untuk apotik gitu kan, bukan apoteker gitu. Apoteker orangnya. Oh iya lupa gue. Bukan orang farmasi bang, maaf iya. bang. Jadi apotik itu satu, semakin dia komplit, ya kan, banyak variasinya obat-obatannya, semakin banyak juga orang mencari. Tapi kalau obatnya sedikit, ya orang juga kan kalau setiap datang kosong, Pasti lebih ke apotek yang lain yang lebih komplit ya bang. Siap bos. Nah, berarti abis itu gulung tikar itu bang? Alhamdulillah 3 tahun bertahan. 3 tahun bertahan, setelah itu baru gulung tikar. Tapi seru ada yang serunya. Serunya gimana? Selama 3 tahun teman kita cerita tinggalnya di tempat ruko aja katanya. Tinggalnya di tempat ruko aja, maksudnya bang? Jadi kita ini hidup tinggal di ruko, di apotek. Di situ sama temen-temen itu waktu itu belum nikah berarti waktu itu atau sudah nikah. Terus kita bilang kalau tinggal juga di situ nggak ada apa ya? Perkembangan atau gimana? Bukan, nggak ada tantangan. Jadi kalau kita tinggal di rumahnya jauh, ya kan, apotek kita jauh tuh lebih enak. Jadi semangat kerjanya, semangat buka tokonya tuh semangat banget. Jadi ada challenge tersendiri gitu ya. Tapi kan bukannya kalau malah tinggal di situ kan lebih nggak ngeluarin ongkos, nggak berat di ongkos gitu bang ya? Nah, itu gimana gitu maksud bang? Temen kita juga begitu tuh. Oh, tapi karena challenge itu tadi ya, jadi ada award yang lebih gitu ya? Siap. Jadi kita bilang kalau tinggalnya di situ juga sebenarnya sih iya pengeluarannya bisa lebih dipres gitu kan, nggak banyak. Cuman semakin di situ, semakin kita tinggal di situ, semakin malas kita. Oh, karena itu aja ya. Setiap hari udah itu, terus 24 jam itu lagi ya. Ya artinya enggak, semakin malesnya itu bukanya entar-entaran aja lah. Oh, iya. Ada yang beli juga kita denger. Iya. Tapi kalau kita tinggalnya jauh, ada semangat tuh. Disitulah, itu perjuangannya di situ. Nah, yang kita pengen cari nilai lebihnya adalah Allah ini ngasihnya proses bos. Nah itu proses kita tuh, kita jualan nanti dibayarnya lebih. Bensin kita dihitung ya. Berarti perhitungan sama Allah ini ya. Oh iya bos. Iya, siap. Nah bang, kan setelah 3 tahun itu pada akhirnya goyang juga dan akhirnya gulung tikar juga. Nah setelah gulung tikar itu ataukah langsung kerja atau bagaimana lagi tuh bang? Pasti kan ceritanya berbeda itu dari yang marketing itu tadi sama pas waktu di buka apotek itu tadi bang. Wah banyak lika-liku nih bos. Banyak lika-liku, udah kayak berat banget ya guys ya. Gimana bang? Jadi setelah kita gulung tikar nih guys nih, ini pelajaran nih buat semuanya guys. Setelah kita gulung tikar, tetap terus usaha dah. Usaha terus. Nah, usahanya itu apa bang? Jadi biar anak-anak muda ini ngikutin jalannya abang itu kan, walaupun saat di bawah tetap usaha ya, itu walaupun apapun ya gitu. Nah, contohnya aja deh bang, apa itu bang? Ya sebenarnya juga setelah downnya itu sakit hatinya di sini. Ya itu mah sakit di sini. Iya gimana bang? Lanjut. Itu mah ceritain udah, jangan ceritain. Waduh, gimana nih guys? Contoh aja deh bang. Keterpurukannya amat sangat guys. Amat sangat terpuruk. Cuma inilah hidup yang tadi saya bilang. Inilah hidup, is my life. Kita terus berjalan, hidup pun terus berlanjut. Nah, kita pun perlu makan. Nah, di sini tantangan buat saya pribadi, bahwasanya tetap saya berusaha, saya berikhtiar. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk lebih dekat lagi kepada Sang Maha Kuasa guys, yang memberikan rezeki. Rupanya kemarin lupa akan rasa bersyukur. Oh gitu.
Masuk juga itu sih bang, oke bang. Tapi kalau ini banyak anak muda yang lupa bersyukur itu, wah itu banyak banget. Jadi oke bang Januar ini telah mengingatkan kita guys ya. Oke bang, nah setelah di situ kan abang tuh kerja, kita ketemu nih di salah satu logistik nih bang nih, betul ya itu ya? Betul, betul. Tahun berapa itu bang? Lupa soalnya. Kurang tahun 2008? Bukan ya? 2015 atau 2016 ya, iya kan? 2016, iya oke. Nah, Bang, awal masuk ke logistik itu gimana Bang? Kita kan nggak tahu nih, nggak kenal sama sekali nih pertama nih. Awal masuk logistik, iseng-iseng berhadiah guys. Wah, iseng-iseng Iseng-iseng berhadiah sih ya. hadiah. Ini banyak yang menarik ya guys ya dari Bang Januar. Tadi begitu, tadi begini ya. Lanjut terus dah, gimana Bang? Gimana? Lanjut Bang. Jadi kebetulan saya nih punya teman. Abang punya teman. Saya punya teman dan dia di logistik ini sebagai security. Oh, security, oke. Yang pasti security apa namanya? Forum. Oh, Security iya, forum iya, atau iya. apa disebutnya ormas. Oh, oke. Security ormas. Nah, kita coba-coba minta channel dari dia. Karena dia orang dalam di situ. Ya. Oh, dari tadi Abang Januar ternyata pakai orang dalam juga, guys. Lanjut, Bang. Oke, Bang. Setelah kita kasih lamaran, alhamdulillah dipanggil dan berjalan lah hingga ketemu sama Bang. Ntar dulu, Dan- Bang. dan- Sebelum dan- ketemu nih kita tanya dulu nih waktu Abang ngelamar ya kan ya. Langsung di situ tuh Abang kan ada proses interview, ada proses apa namanya? Ya, teteh bengek mau kayak karyawan biasa mau kerja itu kayak gimana. Nah, itu tuh ada kesulitan nggak tuh Bang pas tesnya? Soalnya waktu pas tesnya gue pun deg-degan juga Bang. Wah ini nih masuk gak nih? Nah Abang gimana Bang? Atau lolos aja atau gimana Bang? Karena ya kembali lagi karena kita punya channel ya, kita punya channel orang dalam nih guys. Jadi memang ini tapi jangan dicontoh guys. Ya. Oh tuh kayak jangan dicontoh Jangan guys. dicontoh. KKN mah jangan. Cuma kemarin kebetulan kita ada orang dalam dan di situ di saat tes pun akhirnya hanya formalitas nih bro. Kita formalitas bro. Ikut gitu. Oh ya kan? siap. Jadi tes itu nggak ada hambatan sama sekali buat Bang Januar ya? Ya. Oh, siap. Diakuin guys. Ya, Oke. kesimpulannya begitu. Oke guys. Nah Bang, waktu itu kan akhirnya kan kita satu tim atau bukan sih Bang ya? Enggak, bukan. Oh beda. Beda. Bukan satu tim. Beda. Masih sih Bang? Ya beda. Lah, masih sih? Beda. grupnya beda kita. Oh ya oke. Beda sip ya? Beda sip. Oke. Nah, dari situ tuh Bang. Nah, di logistik itu kan lumayan berapa Bang? Berapa tahun Bang? 2 tahunan ya? 2 tahun. Nah, selama 2 tahunan itu kan ya tahu sendiri lah keadaan di logistik itu di gudang itu ya guys. Kita kerjanya di gudang nih guys nih kalau kalian mau tahu nih. Nah, di gudang itu kan pasti hiruk pikuknya kan ya ada yang enak, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak enaknya nih Bang nih. Gimana nih Bang nih? Atau kan pasti di situ kan waktu itu kan ada perpecahan antar tim gitu Bang yang sangat aduh parah itu. Gimana Bang? Bisa dijelasin nggak Bang nih? Aduh, jangan diem banget nih. Ini bocoran nih. Ini baru pertama kali gue cerita nih. Nih guys, pertama kali ini kisah kita banget ini guys. Sebenarnya gue juga kesel sama dia sebenarnya nih guys. Lo kesel apa Bang? Iya. Aduh, susah diajak kerja sama ini. Nah, kan beda tim Bang. Ini baru di channelnya dia nih. Ini gue cerita nih guys nih. Enggak guys, tar dulu guys. Timnya dia tuh sebenarnya kurang bagus daripada tim Enggak, gua. enggak. Tuh kan masih berdebat tuh guys. Enggak begitu. Ya. Gimana Bang? Di dunia logistik atau di pergudangan paling nggak enaknya itu saat barang datang guys. Berat. Capek. Ini dia nih. Aduh, ini kita sohib memang sohib Ya, cuman. tapi kan gua kalau barang dateng kan gua di depan terus Bang. Tahu gak guys? Ini jeleknya nih bos nih. Dikit-dikit sakit. Giliran ada dari barang nih, aduh, sakit dia. Enggak guys, gini guys, gua konfirmasi dulu ya guys ya. Tapi guys, gini guys, kalau di logistik itu kan barang datang kan setiap hari ya guys ya. Nah di logistik kita itu barang itu ada bleed van itu ada berapa banyak, pasti itu banyak gitu guys ya. Terus ada kontainer juga, ada truk juga. Nah itu guys, di situ yang mau bongkarnya waktu itu kan kita harus inbound ya. Nah itu tuh inboundnya nih maksudnya Bang. Nah itu
yang mau di situ itu cuma ya orang-orang itu doang, termasuk gua guys, no. Yang lainnya mah pada kagak mau tuh, masih nyalain gua tuh. Yang lain tim lo, no. Gimana bang? Tapi memang itu seru itu. Ya seru bro, itu seru. Seru. Jadi ini apa ya, bernostalgia ini, bukan bernostalgia, tapi bernostalgia sama dia nih. Iya. Emang teman lama, Sohib, dia juga orang baik. Jadi tuh kalau di inbound ya kita rebut-rebutan ataupun main kucing-kucingan lah. Siapa yang mau jaga di depan, siapa yang ngumpet gitu kan, karena memang barang itu banyak banget. Barangnya banyak banget guys, banyak banget. Nah kebetulan ini kita punya brother, badannya juga fit, cuman cemen dia. Ya begitulah. Nah bang, waktu di logistik itu kan gini bang, kita kan beda tim, beda pemikiran dan beda leadership juga, leadernya lah ya. Nah dari leader itu kan kebanyakan nih bang ya, dari tim kita, baik tim gua ataupun tim lo kan itu ke leadernya kan banyak yang nggak suka bang gitu tuh. Itu bisa dijelasin bang kayak gimana bang? Kalau leader gua kan udah gua jelasin tuh kayak gimana ya kan, dia mah aware. Ayo dong. Berat ini. Buka berat. nih guys, Ini buka. Baru buka-bukaannya di sini nih. Gimana bang? Jadi kalau dibilang leader itu memang punya tanggung jawab, harus punya tanggung jawab, dan dia juga harus ngebela timnya, Punya kapasitas juga. kapasitas. Yang pasti leader kita itu intinya bagaimana caranya supaya timnya itu lebih baik. Bukan buat tim, buat perusahaan. Ayo kita sama-sama. Ada cumanya, sudut pandangnya aja yang berbeda. Nah iya, Sudut sebenarnya mah pandang leadernya mah bagus guys, cuman ya itu anak buahnya yang ngenyudutin leadernya. Nah jadi kita tuh berserangan itu karena timnya ya kayak bang. Oke guys gimana guys? Jadi kalian nih guys ya, dalam satu kerjaan 2 tim, 2 leader, 3 leader malah nih bang ya, Ya, 3 atau leader. malah waktu itu sempat di 4 leader ya bang ya. Nah itu berbeda semua guys, jadi kerja sana kerja sini beda-beda sendiri udah ya bang ya, nggak pernah ada yang nyatu ya bang ya. Iya nggak? Betul. Oh betul. Nah di situ tuh, itu kan di situ waktu itu abang Janur kan pernah ada keretakan antar tim tuh bang tuh. Saat waktu itu abang bisa dibilang waktu logistik itu goyang ya kan bang. Nah inget dong bang. Nah waktu logistik itu goyang, abang nih denger kan udah ke ini ya bang ya, udah ke Nah, ke Hub Cengkareng ya. Nah abang katanya deketin seorang manajer. Nah, anak-anak timnya abang ini, wah, Bang Januar nih kayaknya pengen aman sendirilah, cari aman sendirilah. Nah, itu bener atau enggak nih bang? Konfirmasi dulu nih bang. Biar kalau ada teman-teman kita yang nonton nanti biar pada tahu. Bocor-bocoran nih guys. Baru pertama kali nih bang ya. Langsung loh. Ini spesial buat apa tadi? Otan. Otan, obrolan ngetan mulan nih. Buat obrolan ngetan ngulon. Bebas. Jadi gimana bang? Kalau dibilang kita merapat gitu ya, merapat ke supervisor karena memang saat itu sedang ada pergejolakan isu-isunya, perusahaan ini sedang goyang untuk mau diambil alih, dan ada sortiran, ada penyeleksian tenaga kerja yang mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Saat itu ya manusiawi lah, kita juga perlu makan, perutnya juga harus diisi, ada rasa takut di situ, ada rasa takut. Maka dari itu kita deketin tuh supervisor kita tuh, dan walhasil teman-teman pada cemburu. Ya karena salah sangkanya begitu kan. Cemburu kita. Tadinya kan abang kuar-kuar, wah pokoknya jangan deketin supervisor gitu kan. Katanya abang malah dilolong sendiri. Iya kan bang? Ya pokoknya begitulah, pokoknya kita juga perlu makan, perlu ada kerjaan, sedikit merapat. Bukan berarti kita harus cari muka atau penjilat, enggak, tapi paling enggak kita ngebaikin, ngerangkul supervisor juga supaya teman-teman juga bisa ikut semua. Sebenarnya gini abang ya, sebenarnya abang itu ngerangkul supervisor untuk kebaikan semua tim, bukan untuk abang sendiri ya. Cuman salah kaprahnya pada teman-teman nyalahin abang karena mau menang sendiri, padahal mah enggak ya, harus menyelamatkan semua ya bang ya. Iya tuh guys tuh.
sebenarnya ya begitu adanya. Nah bang, waktu itu kan akhirnya logistik ini goyang sama seperti yang tadi ya bang ya, goyang lagi dan akhirnya dibeli, perusahaannya dibeli ya bang ya. Nah dibeli akhirnya dikeluarkan semua ya bang ya. Ya itulah kita pengen kita Padahal udah deketin guys, akhirnya keluar juga tuh guys. Makanya nih gimana bang? ya kita bersandarnya sama manusia guys. Kita bersandar, kita berharap sama supervisor kita saat itu supaya teman-teman juga bisa kerangkul dan ikut dalam perusahaan yang baru gitu kan, yang dibeli dari negeri seberang gitu kan. Dan rupa-rupanya negeri seberang ini punya spesifikasi tersendiri gitu ya, ya kan. Dan akhirnya teman-teman dibuat pilihan saat itu, dibuat pilihan. Oh iya. Dibuat pilihan kalau mau lanjut ikut tes gitu bos. Oh kalau mau lanjut ikut tes, lalu yang nggak mau lanjut dapat pesangon. yang nggak mau lanjut ikut dapat pesangon. Nah itu kebanyakan yang gue denger nih pada mau keluar karena dapat pesangon, takutnya kalau lanjut nanti malah diberhenti di tengah jalan nggak dapat pesangon gitu ya bang ya. Enggak, yang pasti tesnya itu juga Seleksi itu tadi seleksi langsung itu, langsung eliminasi berarti. Eliminasi. Oke. Nah, akhirnya kesimpulannya teman-teman ya udahlah katanya ambil pesangon aja. Lumayan flat 4 bulan gaji. Oh 4 bulan gaji, sekitar dapat berapa bang? 10 juta? 12 juta. Oh 12 juta guys, gua nggak dapet guys, anjir. Gue soalnya beda guys, gue di Cengkareng, jadi aduh. Nah itu bang, setelah akhirnya pada mutusin untuk keluar tapi dapat pesangon berarti ya bang ya. Betul. Nah setelah itu bang, tapi kan setelah keluar hubungan sama teman-teman logistik itu berarti tetap baik-baik ya bang ya? Iya betul. Tetap kita jalin silaturahmi, termasuk brother kita ini yang satu, tetap kita jaga pertemanan kita. Namun ya itu dia ambil pesangon, dia pikir bisa dapat lagi kerjaan. Oh iya itu guys. Akhirnya duitnya habis. Nah iya nih guys, ceritanya nih guys ya. Kebanyakan yang dapat pesangon tuh pada suka kagak kita juga dapat pesangon aja masih inget, dia pada kagak inget ya bang ya. Oh, tapi lu kan juga bang juga kagak inget. Nah guys, jadi gini guys, kasihannya para teman-teman gue nih yang dapat pesangon waktu itu ya guys ya, dia tuh jadi ya mau kerja tuh entar gitu tuh ya bang ya. Jadi ntar duitnya masih banyak. Nah akhirnya setelah lama berbulan-bulan akhirnya duitnya pada habis, susah dapat kerja. Bingung ya bang ya, blunder itu bos. Blunder ya. Blunder itu. Nah, alhamdulillahnya gue nggak blunder guys, gue berdiri sendiri guys. Ya lebih beruntung lah dia. Ya, nah itu bang, waktu blunder itu abang ikutan blunder nggak bang? Saat itu justru gue yang habis. Oh iya, Bang Januari yang habis, tapi teman-teman yang dapat ini ya. Oh iya kita habis, kita kan beda. Baru inget ya. Gua habis di hub Cengkareng, abang habis di pusat ya. Nah, nggak dapet duit dong bang. Iya ya, siap. Nah bang, waktu nggak pas di logistik itu kan, abang sempat juga tuh kultum untuk ke teman-teman sendiri, lingkungan lah ya. Nah itu gimana itu bang? Iya, kalau untuk soal kultum memang pada dasarnya setelah tadi cerita tentang farmasi, apotik, nah itu saya belajar tuh. Belajar apa bang? Belajar ya itu mengenalkan diri, lebih mengenali diri. Jatuhnya kita kemarin tuh usaha, ya kan, ada salahnya apa, hingga akhirnya kita introspeksi diri, ya belajar cari yang manfaat, dan alhamdulillah di logistik tuh kita bisa pakai tuh ilmunya tuh. Oh iya, jadi berlanjut tuh pas di logistik itu, jadi abang berlanjut tuh ya belajarnya. Nah setelah dari logistik itu abang mulai kultum itu tadi bang ya, memulai ya sebelum bekerja lagi ya bang ya, maksudnya senggangan lah ya. Senggangan. Oke. Nah di senggangan itu kan bang, dengar juga nih bang, abang kan sering jarak ke sana jarak ke sini. Nah itu dibayar juga itu bang ya?
Alhamdulillah guys, no berkah. Alhamdulillah. Tapi ini harus diklarifikasi nih. Apa? Ya, jangan orang-orang sudut pandangnya ziarah akhirnya kita dibayar, jangan. Oh ya, oke, gimana? Itu untuk ibadah. Ya, untuk ibadah, mengamalkan ilmu, ya menjadi manfaat. Cuma kalau urusan kita dikasih duit, dikasih amplop, itu mah rezeki namanya. Itu ya, itu ya plusnya lah ya. Ya. Tapi kan pada dasarnya kan niat kita ya untuk berziarah ya kan ya. Oke, ya. Nah, Bang, berlanjut, Abang kan berarti kan setelah nggak kerja itu kan berarti kan serius di bidang itu ya, Bang ya. Kultum itu tadi ya. Jaro, agama ya, pokoknya kegiatan keagamaan ya. Nah, di situ Abang tuh kan ini Bang, denger juga nih Bang ya, Abang kerja di PLN nih, jadi petugas PLN nih, bener atau enggak itu Bang? Oh, jadi PLN banyak lama proses, Bos. Oh, proses dulu. Lama prosesnya. Setelah kita kosong, kita nganggur, kita mendalami ilmu agama gitu kan. Oh, berarti belum ke PLN dulu nih, masih ada cerita lagi nih. Kita belajar dulu tuh. Kita belajar, terus kita pokoknya memperdalam ilmu lah, belajar agama. Ada yang seru lagi nih. Apa itu? Ya, kita jadi tukang servis AC. Oh iya benar hampir kelewat juga guys. Iya, gimana itu Bang ceritanya? Jadi sambil menunggu kita ngelamar alhamdulillah nggak dipanggil. Alhamdulillah nggak dipanggil. Akhirnya kita ikut sama temen. Oke. Ya, kita. Jadi teman punya usaha AC nih Bang. Teman punya usaha AC. Kita ikut belajar di situ sebagai kenek. Bantuin dia masang, kita ambilin alat gitu kan. Ya gitulah sampai lumayan lama waktunya. Terus kita punya duitnya kadang lebaran doang, Bos. Maksudnya Bang? Punya duit banyaknya nih. Ya, di saat Ramadan nih, Bos. Dari mana itu? Waktu itu kita dapat kontrak juga sama Pertamina. Asik. Itu sebelum masuk jadi PLN atau belum. Lah waktu Pertamina bukannya Bang PLN? Itu Pertamina yang udah season ketiga tahun. Oke, berarti itu awal kontrak sama Pertamina ya, itu. Saat kita nganggur tuh, setelah nganggur kita ikut jadi teknisi AC. Perjalanan waktu, ya kan, alhamdulillah ikut coba di Pertamina, akhirnya lolos untuk season Ramadan. Dan itu selama 15 hari, Bos. Oh, berarti seleksi dulu itu ya Bang ya? Ya, alhamdulillah dapat. Ditaruhnya jauh, Sukabumi kita ditaruhnya untuk mengisi kultum di SPBU. Ntar dulu Bang, tadi kan 15, maksudnya 15 kota atau? 15 hari. 15 hari itu di Sukabumi itu Bang? Sukabumi. 15 hari di Sukabumi? 3 tempat, Sukabumi, Bogor, Blok M. Oh, itu dibagi-bagi ya? Selama 15 hari itu dibagi-bagi? Sudah 3 tempat itu berarti ya? 3 tempat. Oke. Nah, itu berjalannya sampai pokoknya setiap tahun. Dan di tahun ketiga nih Bos nih, di tahun ketiga kita udah gabung di PLN. Oh iya, oke. Di PLN. Akhirnya, nah ini nih guys nih. Jadi setelah susah payah akhirnya masuk ke badan pemerintahan ya guys, asik. Badan pemerintahan listrik ya, asik. BUMN, oh ya BUMN. Kerjanya apa Bang Abang itu, sebagai apa itu Bang? Sebagai tukang potret, tukang foto. Oh, tukang foto yang motoin meteran ke rumah-rumah itu ya? Oke. Nah, itu Bang. Berarti Abang yang ini juga dong Bang, yang nagih-nagih ini harus dibayar nih, gitu nggak Bang? Oh, enggak. Oh, beda itu Bang? Beda. Nah, apa bedanya apa Bang? Kan bukannya petugas PLN itu begitu ya Bang ya? Ya. Kalau untuk level gue nih, setelah gue nyatet selama motometeran, bulan selanjutnya awal bulan kita anterin surat doang. Messenger. Jadi gitu ya Tat, kerjanya messenger ya. Oke. Jadi nah sembari di situ kan waktu itu kan ada pemadaman listrik yang sampai sehari full itu ya Tat ya? Sehari full bener ya? Sehari full. Bukannya malah 2 hari atau 3 hari itu waktu itu? Masih lupa sendiri. Nah itu gimana itu Tat? Yang pasti disorakin ibu-ibu. Tapi itu tetap jalan itu waktu itu? Atau pas pemadaman itu masih jalan atau memang off? Enggak, apa ya?
seingat kita libur. Oh, ngepasin libur. Libur. Tapi waktu itu pas setelah itu baru ada komplainan itu pas baru. jalan ke rumah-rumah. Betul. Nah, itu gimana itu ceritanya itu, Tat? Yang tadi gue bilang sorakin ibu-ibu, diomelin ibu-ibu udah pasti. Ya kan? Dia berasumsi ataupun dia bilang harusnya PLN menggratiskan. Ya, gitu bener. kan? Nah, itu tuh banyak yang ini nih, Pak. Gimana ya? Bergejolak di masyarakatnya gini nih. Udah sampai seharian full tapi tetap bayarnya tetap sama, itu tuh nggak ada apa ya, potongan itu tuh gimana itu? Waduh. Tapi yang pasti PLN itu menghitung lampunya mati ya nggak dihitung. Lampunya mati nggak dihitung. Iya. Oke. Ya. Ya artinya nggak ada pemakaian saat itu kan mati lampu. Ya. Nah, Tat, waktu di PLN itu suka dukanya apa itu, Tat? Selain itu tadi kan susahnya waktu pas masuk atau sampai sekarang deh, suka dukanya apa itu pas di PLN? Tambah kesini alhamdulillah hampir nggak ada lah, artinya sudah berkurang untuk dukanya kan. Kalau kemarin duka selain dari dikejar anjing, motor lupa naro, sampai kita lupa alamat. Itu pernah itu lupa alamat. Jadi lokasi-lokasi kita masih belum kenal. Kalau senior tuh kalau kerja dari jam 7 atau jam 8, selesai jam 12 sudah selesai. Oke. Kalau yang anak baru dari jam 7 atau jam 8 kita sampai jam 6, kadang jam 5 paling cepat. Itu karena memang belum tahu medannya. Oke. Jadi susah payahnya itu udah ke belakang udah dilewatin dan sekarang menikmati hasil enaknya nih. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bang, waktu di PLN itu nih, Bang, kan lu sering cerita juga nih, Bang, masih sering kegiatan kerohanian kalau lagi pas libur atau enggak pas malamnya itu masih berjalan nih, Bang. Waktu pas di PLN itu tuh. Iya. Sampai sekarang ya. Betul. Karena apa kan kita ini kan hidup untuk beribadah. Untuk ibadah. Jadi setelah kerja pun menjadi ibadah, malamnya terus kita belajar, deketin guru-guru karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Gitu. Jadi mesti terus kita belajar dan belajar. Berarti bisa dibilang paginya kerja, malamnya belajar ini, Bang, ya? Iya, betul. Oke. Nah, gitu guys. Jadi prosesnya itu tuh sangat panjang dan berlika-liku ya, Bang, ya. Enggak. Jadi orang tuh memandang orang tuh kayak gini, guys. Memandangnya cuma di enak aja, Bang, ya. Wah, udah enak nih Bang Janor di pegawainya di PLN, tapi kan nggak tahu sisi belakangnya, Bang, ya. Betul. Dari mulai kerja sebagai marketing obat, terus sampai ke buka apotek, kerja di gudang juga, logistik, sampai akhirnya kerja bersama temannya yang di AC tadi, Bang, ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah sekarang di petugas PLN, ya, alhamdulillah itu. Jadi prosesnya itu memang proses apa, Bang, tadi, Bang? Proses tidak membohongi hasil. Oh siap, proses tidak membohongi hasil itu, guys. Itu contoh untuk para pemuda-pemuda kita, Bang, ya. Tapi dan gini, guys, intinya ya, guys, ya, cintailah prosesnya itu. Pentingnya cintailah prosesnya itu. Karena kenapa? Tujuan itu tuh pada akhirnya sama baiknya. Cuman proses yang akan mendewasakan kita. Betul begitu, kan? Betul. Oke. Ya, guys, jadi cukup segitu dulu ya, guys, video dari gua. Next selanjutnya kita akan oton bersama siapa lagi. Tetap di channel gua di Raka De Virgo. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.